Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat ialah kita dapat melaksanakan diskusi kita pada kesempatan kali ini. Salawat beserta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, langsung saja saya akan membacakan materi kami, yaitu tentang institusi pendidikan Islam Prakebangkitan Madrasah dan Kutab. Institusi atau lembaga pendidikan Islam dengan nama langsung madrasah dengan pengertian tempat menuntut ilmu seperti tempat proses belajar mengajar, yang kita ketahui hari ini baru ada pada masa akhir Bani Abbasiyah di bawah pengaruh suku Seljuk Turki periode 2 di Baghdad yang berkuasa pada tahun 448 sampai 552 Hijriah. Sedangkan Kutab tempat belajar telah ada sebelum Islam datang ke Mekah. Kutab sebagai lembaga pendidikan secara umum dapat diartikan sebagai badan usaha yang bergerak dan bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan terhadap anak didik. Adapun lembaga pendidikan Islam dapat diartikan sebagai suatu wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan Islam yang bersamaan dengan proses pendidikan Islam. Baiklah, yang selanjutnya yaitu tahap pendidikan Islam pada periode Mekah. Tahap pertama ditandai ketika Nabi Muhammad SAW melakukan pendidikan secara sembunyi-sembunyi terhadap kaum kerabnya yang berada di Mekah. Aktivitas tersebut setelah wahyu pertama. Perkembangan pendidikan Islam masa sembunyi-sembunyi dibatasi untuk kaum kerabnya dan orang-orang terdekat Nabi dari golongan Bani Hashim dan sebagian kecil golongan Bani Mukhzum. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disambung oleh Putri Baiji. Baiklah, selanjutnya adapun metode pendidikan Islam yang digunakan oleh Rasulullah pada periode Mekah ada beberapa bentuk, yaitu yang pertama metode personal. Metode semacam ini dilakukan dengan secara individual antara dai dan mad'u dengan cara langsung bertatap muka sehingga pemberian materi dapat mudah dipahami. Yang kedua yaitu metode diskusi, di mana dai sebagai narasumber dan mad'u sebagai audiens. Tujuannya ialah untuk pemecahan problematika yang ada kaitannya dengan dakwah. Yang ketiga, metode bil al-hal. Dakwah metode ini dilakukan dengan ajakan melalui upaya penyatuan antara pemahaman ataupun pengetahuan dengan keyakinan ataupun perasaan. Selanjutnya, tahap pendidikan Islam. Tahap pendidikan Islam periode ini terlaksanakan dengan turunnya surah Al-Hajj ayat 94 sampai 95. Aspek psikologi adalah faktor utama sehingga mereka mudah menerima pengajaran karena materi yang disampaikan sangat relevan. Baiklah, selanjutnya saya akan memberikan materi tentang institusi pendidikan Islam Prakebangkitan Madrasah dan Kutab. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang Umayyah menambahkan materi pada periode Madinah, meliputi yang pertama itu tulis baca Al-Quran, yang kedua kesejahteraan, dan yang ketiga sastra Arab. Yang kesejahteraan itu adalah kesejahteraan keluarga. Adapun materi pendidikan Islam yang diberi Nabi pada periode ini, waktu periode Madinah, yaitu pendidikan keimanan, pendidikan ibadat, pendidikan akhlak, pendidikan kesehatan, dan pendidikan kemasyarakatan. Sedangkan metode yang digunakan Rasulullah di Madinah meneruskan metode pendidikan di Mekah dan beberapa tambahan seperti ceramah, dialog, tanya jawab, dan demonstrasi. Dan selanjutnya, lembaga-lembaga institusi pendidikan Islam Prakebangkitan Madrasah dan Kutab, yaitu yang pertama lembaga pendidikan Islam yang bercorak non-formal seperti Kutab sebagai lembaga pendidikan dasar, badiah, dan masjid. Dan ada juga lembaga pendidikan Islam sebelum kebangkitan madrasah, yaitu maktab atau kutab, halaqah, majelis, masjid, dan rumah-rumah para ulama. Baiklah, mungkin itu saja hasil pembaca materi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.